Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali penjelasan tentang surat At-Takatsur sampai kita pada ayat summa latarawunnaha 'ainal yaqin, ay tu'ayinunaha haqiqatan bi absarikum. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Maknanya adalah engkau akan melihat sebenar-benarnya neraka jahim tadi bi absarikum, dengan mata-mata kalian. Jadi betul-betul melihat secara langsung. Sementara ini kita ketika di dunia hanya mendengarkan berita yang datang dari Al-Quranul Karim, yang datang dari hadis-hadisnya Rasul tentang dahsyatnya yang namanya Jahannam, tentang dahsyatnya yang namanya neraka jahim. Tidak melihat langsung. Maka niscaya ketika kita melihat langsung neraka tersebut, baru kita akan merasakan betapa takutnya kita dimasukkan ke dalam neraka tadi. Seseorang misalkan dia diancam oleh orang lain, bahwasanya kalau kamu nanti tidak melakukan ini dan itu, maka aku akan memukulimu dengan kayu yang berduri. Tapi dia belum lihat langsung kayu berdurinya kayak apa. Dia nggak begitu takut dengan ancaman tadi, biasa saja. Tapi ketika dia melakukan itu dan kemudian diseret di hadapan orang yang mengancamnya tadi, dan orang tadi betul-betul sudah membawa yang namanya kayu berduri, maka niscaya dia akan takut. Demikian juga yang namanya ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin kebanyakan manusia belum merasa takut. Kenapa? Belum melihat langsung. Maka di dalam ayat ini Allah menyatakan tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Betul-betul kalian ini akan melihat secara langsung terkait dengan neraka tersebut dengan mata-mata kalian. Wa dzalika yaumal qiyamah, dan ini akan terjadi pada hari kiamat, yauma yaqifun nasu baina yadayillah, yaitu hari di mana manusia semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tanpa terkecuali, laki-laki, perempuan, semuanya, yang kaya, yang miskin, semuanya
berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari itu tidak ada raja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada hari itu yang dulunya di dunia jadi presiden, dia juga akan sama berdiri dengan rakyatnya di situ di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka berdiri tanpa dengan busana. Tidak ada yang pakai pakaian. Tidak ada kemudian yang presiden nanti terlihat beda sendiri pakaiannya. Yang tentara pakaiannya seperti itu. Tidak ada. Di hari itu semua manusia keadaannya sama. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uratan hurla. Tanpa dengan alas kaki, tanpa dengan baju. Sama keadaan pada waktu itu, dirasakan kengeriannya bersama. Sehingga sampai-sampai ada yang bertanya, ya Rasulullah, lah kalau semuanya tidak pakai baju, bagaimana dengan wanita dan laki-laki? Kata Rasulullah, pada hari itu, pada saat itu mereka tidak berpikir masalah itu, karena keadaan yang dilihat di depannya lebih dahsyat. Nggak sanggup untuk melihat yang lainnya. Tidak sanggup untuk kemudian mereka akan berbuat jahat di hari itu, nggak sanggup. Melihat pemandangan yang ada di hadapannya itu dia nggak sanggup. Dibentangkan kengerian yang namanya neraka. Nah, di hari itu summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im yas'alukumullah. Di hari itu Allah akan menanyai satu persatu manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat, 'anin na'imil ladzi atakum fid dunya, dari kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kalian ketika kalian hidup di dunia. Semua kenikmatan. Wa yadkhulu fi dzalika nikmatul mal, termasuk kenikmatan harta yang kalian miliki. Semua. Pakaian kita termasuk harta. Kendaraan kita termasuk harta, sandal kita termasuk harta. Semua itu akan ditanyakan. Sandalmu kamu dapatkan dari mana? Ngambil di masjid atau di mana? Terkadang ada orang-orang yang cari-cari sandal di masjid. Itu akan ditanya. Ya. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kemudian bebas begitu saja, tidak. Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatul mal, kenikmatan harta benda. Penghasilan kita akan ditanya. Kamu mendapat penghasilan yang kamu berikan kepada anak istrimu itu dari mana? Halalkah atau haramkah? Ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa nikmatus sihhati, nikmat kesehatan juga akan ditanya oleh Allah. Ketika kamu sehat, itu untuk apa? Aktivitasmu apa ketika sehat? Kesehatanmu kamu gunakan untuk perkara yang baik atau untuk perkara yang jelek? Ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatul walad, nikmat berupa anak-anak, akan ditanya kita. Anak-anakmu diarahkan kepada yang baik atau tidak? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kamu berikan kepada anak-anakmu? Apakah kamu sudah mencontohkan kepada mereka perkara yang baik atau tidak?
semuanya ditanya. Nikmatul markab, nikmat berupa kendaraan. Apakah kendaraan itu kamu gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kendaraanmu justru kamu gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ditanya kendaraan kita. Nah, jelas tentunya dari mana asalnya, bagaimana pemerolehannya, apakah dengan cara riba atau tidak, itu akan ditanya, wahai kaum muslimin. Jadi jangan bangga punya mobil mewah, ternyata riba cara pembeliannya, cara hutangnya, dengan leasing misalkan. Nah, punya sepeda motor mewah, ternyata dihasilkan dengan cara riba, kreditnya kredit riba misalkan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dari perkara-perkara yang seperti ini. Bahkan di sini disebutkan hattal ma'al barid yus'alu anhul abdu yaumal qiyamah. Sampai pun air yang dingin itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah pernah menyatakan inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah yakni al-abd minan na'im. Bahwasanya yang pertama kali akan ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat dari kenikmatan-kenikmatan yang dia terima, ayyuqala lahu alam nusihhalaka jismaka wa nurwiyaka minal ma'il barid. Bukankah kami telah memberikan kesehatan untukmu pada badanmu? Ditanya oleh Allah. Artinya untuk apa? Ketika kami telah menyehatkan badanmu, terus kamu gunakan untuk apa itu? Wa nurwiyaka minal ma'il barid. Dan bukankah kami telah memberikan kepadamu, menyediakan untukmu, mengalirkan untukmu yang namanya al-ma'il barid, air yang dingin, air yang sejuk. Bisa kalian gunakan untuk mandi, bisa kalian gunakan untuk air minum, bisa juga kalian gunakan untuk mengairi tanaman-tanaman kalian dan yang lain sebagainya. Itu semua kenikmatan yang aku berikan kepada kalian wahai manusia. Maka Allah tanyakan, lah untuk apa? Kamu gunakan untuk apa itu air-air yang dingin itu ketika aku berikan kenikmatan itu kepada kalian? Sekedar air saja ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kenikmatan yang lebih besar dari itu. Jarang orang berbangga-bangga dengan air yang dia miliki, jarang. Itu saja ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kenikmatan yang dia berbangga-bangga dengan kenikmatan yang dia terima tadi. Lebih besar perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza fihi at-tanbihu ala ma suddirat bihi surah. Dan ini merupakan tanbih, adanya peringatan atas apa yang ditunjukkan
oleh surat ini. Alhaakumut takatsur, ai asghalakum wa antum satus'aluna yaumal qiyamah anhu, yaitu bermegah-megahan, berbangga-bangga, memperbanyak hal-hal tersebut. Ini semuanya melalaikan kalian, dan kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang perkara itu. Fa iyyakum ayyushghilakum hadan na'im, maka hati-hatilah kalian, jangan sampai kenikmatan-kenikmatan ini menyibukkan kalian, melalaikan kalian. Wa hadzal mal an syukril mun'im, jangan sampai harta yang kalian miliki menjadi sebab lalainya kalian dari mensyukuri zat yang memberikan kenikmatan kepada kalian. Sehingga orang yang bertakwa, yang disediakan oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu diantara definisi takwa yang disebutkan oleh para ulama kita adalah ayyuta'a Allahu ayyuta'a fala yuqsa. Takwa itu adalah Allah ditaati, bukan dimaksiati. Ayyunkara fala yunsa, Allah itu diingat, fala yunsa, jangan dilupakan. Dan Allah itu ayyunkara, dan Allah itu ayyushkara fala yukfar, dan Allah itu disyukuri kenikmatannya, fala yukfar, jangan dikufuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini namanya takwa. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang taat, bukan orang yang bermaksiat. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang ingat Allah, bukan lupa kepada melupakan Allah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mensyukuri nikmat, bukan orang yang mengkufuri nikmat. Ini diantara definisi takwa yang disebutkan oleh para ulama kita. Nah, wal qiyami bihaqqihi, dan jangan sampai kalian lupa untuk menegakkan hak-hak Allah, wal iqbali alaih, dan juga untuk melaksanakan hak-haknya Allah. Jangan sampai kita terlupakan untuk kemudian kita merealisasikan, melaksanakan, menegakkan, menepati hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa haknya Allah kepada kita? Ma haqqullahi 'alal ibad? Apa haknya Allah atas hambanya? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ini haknya Allah. Allah itu hendaknya diibadahi, hendaknya mereka manusia beribadah hanya kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini haknya Allah yang harus diberikan oleh hamba kepadanya. Wa husni ibadatihi wal istidadi liliqaihi jalla fi'ula. Dan janganlah kalian terlalaikan untuk memperbaiki ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara mempelajari bagaimana Rasulullah mempraktekkan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan terlupakan pula dari mempersiapkan diri, al-istidad, mempersiapkan diri liliqaihi, untuk bertemu atau berjumpa dengannya. Wahai kaum muslimin wal muslimat, masing-masing kita akan berjumpa dengan Allah. Untuk perjumpaan ini diperlukan yang namanya persiapan. Dikarenakan kita berjumpa dengan Allah tidak sekedar perjumpaan biasa
sebagaimana kita berjumpa dengan teman kita, tidak, tapi perjumpaan untuk mempertanggungjawabkan amalan yang kita lakukan ketika di dunia. Ini pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu yang namanya al-isti'dad, persiapan. Wa iyyakum ayyushghilakum hadzal ladzi khuliqa li ajlikum amma khuliqtum antum li ajlihi. Hati-hati kalian, jangan sampai kalian terlalaikan dari tujuan inti diciptakannya kalian dengan perkara-perkara yang memang sudah Allah ciptakan untuk kalian. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan untuk kalian. Jangan sampai ini melalaikan kalian dari tujuan inti diciptakannya kalian, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, kalian diciptakan bukan untuk menjadi hambanya dinar dan dirham. Wahai manusia, kalian diciptakan bukan untuk menjadi budak-budaknya harta benda, menjadi budak-budaknya kekayaan, menjadi budak-budaknya pekerjaan, menjadi budak-budaknya jabatan. Bukan. Tapi kalian dijadikan di dunia ini, diciptakan untuk menjadi budak-budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru harta-harta ini tadi semuanya diciptakan untuk kalian. Nah, sehingga kita akan menikmati apa yang sudah Allah sediakan untuk kalian dalam rangka untuk merealisasikan tujuan diciptakannya kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita untuk kita senantiasa berada di jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari perkara-perkara yang akan melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kehidupan kita dan memasukkan kita ke dalam surganya serta menjauhkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum. Adapun surat Al-Asr dan surat yang berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.